ngomong perkara akhir balik karo balik ngakil harus iku sik itu Mas. Ben paham tenan sampean ku enggak. Nah, aku belum paham yang jawaban kalau bala sama akil balik itu aku belum paham terus terang. Belum tahu juga terus. Jadi mau terang mau kayak tadi tuh aku berpikir apa sih definisinya bala ini. Kemudian bala itu hubungannya dengan akil balik ini selama ini kan yang aku tahu akil balik itu ketika seseorang secara jasmaniah dia sudah sempurna. Iya, wis ngetokno sperma nek lanang itu yang aku pahami gitu ya. Aja. Jadi yang disebut balik itu ketika seseorang semua kesempurnaan tubuhnya termasuk yang terakhir itu reproduksinya itu sudah berfungsi. Itu disebut akil balik. Betul. Nah, jadi itu definisi akil balik yang ada di kepalaku tuh ya cuman itu. Ya, sekarang perubahan. Nah, makanya aku belum tahu yang sekarang ini definisi akil balik itu apa. Itu satu. Yang kedua, definisi bala itu apa? Juga aku nggak tahu. Makanya bala kemudian, itu dari kata-kata balagoh, Mas. Nah, balagoh itu artinya apa juga? Balagoh itu kamu sudah mencari kebenaran, bukan lagi pembenaran yang selama ini yang konsepnya. Nah, itu kan disebut berarti balagoh itu definisinya adalah kamu mencari sebuah kebenaran. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, makanya berarti bala itu juga mencari sebuah kebenaran kalau kayak gitu. Nah, makanya jawabanmu kan bala sih. Ya artinya bala itu sama dengan balagoh gitu maksudnya. Iya, sama. Ya itu yang aku pertanyakan. Apa definisinya bala? Anu ae, Mas, brosimo. Balagoh itu ilmu apa? Nanti lah tahu. Karena akil balik itu pada akhirnya setelah kamu ngaji ini, akil balik ngakil itu kalau diomongkan secara apa jenis, secara ilmu kedokteran anatomi itu kan kesempurnaan. Nah itu di usia itu tadi yang aku sebut 9, perempuan itu 9, 10, 11, laki-laki itu di usia 14, 15, 16. Karena puncak-puncaknya dia menggunakan penalarannya. Bukan kesempurnaan tubuh, reproduksi, bahwa tubuhnya itu sudah siap buat bereproduksi. Itu yang berarti nalari digunakannya pas itu otomatis ya, karena kan kesempurnaan. Karena awake dhewe iki kan ngomong akal loh, Mas. Ilmu akal. Lah kamu pengen mencari sesuatu yang sifatnya ilmu melibatkan akalmu enggak? Otomatis. Itulah akal digandengnya karo balik. Kesempurnaan berpikir berarti. Tapi pencarian mestine gitu kan maksudnya. Itu juga boleh. Kesempurnaan sing mbok critakne memang kan kesempurnaan fisik. Iya, kesempurnaan fisik. Balik itu kesempurnaan akal pikirmu. Oh, jadi dalam definisi di sini di Quran ini yang disebut balik itu bukan kesempurnaan fisik, tapi kesempurnaan cara berpikir tentang Tuhanmu. Makanya nanti kaitannya kalau akal itu. Akil balik akil. Itu kan tidak bisa. Karena berkaitan dengan akal dan faham. Akil balik ngakil itu akal faham itu, Mas. Aja tok tapi pikiran tenaran. Karena kamu arep mikirnya persaksianmu nek ra nggunakne akal mbek fahammu gak iso, Mas. Kok ben enak awakmu dadi ghost. Dadi iso mengikuti apa sing tak terangne iku mau. Gak bingung sampean. Akhirnya ngene kok. Karena takut saya selama ini mbak tak amati betul-betul co-host belum bisa menekankan karena nanti akhirnya pemirsa melok bingung dengan apa yang kamu omongkan itu. Wong co-host dhewe bingung kok jomne aku sing nonton. Akhirnya akan ada seperti itu. Nah itu yang saya hindari sebetulnya. Makanya saya ini mulai tak tekan ke sidik-sidik. Saya paksa kamu mau nggak mau gunakan akal pikiranmu sehingga kamu menemukan akil balik ngakilmu itu. Makanya saat tadi sampai ngomong kamu menjadi akil balik itu bukan karena usia 11 atau 15mu, tapi usia 55 atau 57 itu lagi akil balik gitu kan. Karena akil balik itu tidak bisa kamu omongkan kesempurnaan secara fisik. Karena entitas yang sempurna sebetulnya. Fisikmu kan mengikuti itu sebetulnya. Tuh. Bahasa Al-Qur'an ini pokoknya entitas. Jadi bahasaku ya, dan menurut aku juga ini hal yang karena ini hal yang mendasar dan umum
bukan hanya aku saja. Iya. Lah iku wis ra tak gawe. Ketika makanya kan aku bertanya tadi apa sih definisinya dulu. Lah Karena dengan paham definisi maka kita akan tahu definisi akal paham. Ini apa definisinya sampean akal paham ini? ya akal ya kemampuan berpikir. Betul, terus paham. Paham tuh mengerti tentang apa yang dia lihat, dia kerjakan, dia perbuat. Ya wis bener. Wis iku tok. Mbok terjemahnya piye meneh? Enggak, ya Jadi sudah. kamu menggunakan akal pikiranmu untuk kembali kepada persaksianmu itu. Kalau ditanyakan akal dan paham, aku sudah bisa. Aku kan tadi tanya apa sih definisinya balak sama. Lah wis tak jawab ngono Iya. sampean sik bingung e. Aku kan wis bingung. Lah iki tak terangni piye Lah. maneh. Kan aku ketika selap bala dalam otakku, Iya. itu kan sesuatu yang jelek. Bala, ada bala nih bakal datang. Makane Mas, opo-opo itu guaan konsep yang lama itu Iya, buang dulu. makanya aku Jangan tadi kamu tanya. libatkan. Nah, jadi kan aku tanya apa sih definisi bala? Kan sudah tak omong nih. Akal ini sumber awalnya Mas untuk berpikir kepada sesuatu apapun yang sifatnya ilmu wis. Sesuatu yang sifatnya ilmiah, kamu harus melibatkan akal yang sehat. Setelah melibatkan akal yang sehat, dari mulai pengumpulan, penelusuran, ada riset, ada itu tadi, maka kan akan ketemu fahammu di situ. Nah, ini nanti kaitannya dengan pertanggungjawaban konsekuensi logis, empirisnya itu. Karena mbok praktek nih. Wes ngono ya lho, Mas. Ya sudah. Lah kamu pengen ingat kepada persaksianmu itu, makanya jawabannya yang persaksianmu balak. Kulo ngakeni lho Gusti nggih. Kulo ndak bisa akan menjawab kelengkapan ini sebelum aku nanti menemukan kebenaran dan pembenaran itu. Karena itu berproses Gusti. Gitu loh. Sehingga aku ingat karo kelahiranku dhewe nek aku ternyata bermusyahadah wae lagi saiki mbok bahasa ulang kok. Yang lampau-lampau berarti kowe golek apa? Aku pengen tekok ngono lho saiki. Yang kemarin-kemarin ini kamu tanya apa sesungguhnya? Kan bukan esensinya Allah yang kamu temukan di situ. Makanya nek wong ngomong mbak aku mesti tak nolak nih. Wahid biyen kaya apa Mas? Ngumpuli sampean nang sini. Wong dhek wis apa-apa weruh ngene-ngene. Tak nolak ning kene. Lah terus persaksianmu lho terhadap musyahadahmu dhewe iki apa tak tekoni? Lah kabelku gak iso jawab kok. Ngertine dianggap sing halal. Imajinasi dia kan lucu. Iku irasional ya, ndak bisa. Ora itu ora slamet Mas, sampai ngono mulai pamit ngamuk. Ya silahkan Pak Anon ilmu aku ngono. Tapi Al-Qur'an gak iso mbok campurno itu. Karena sampai kapanpun itu hanya sekedar omongane wong wis ngono ya. Tapi nek sing tak omongin iki Al-Qur'an, kowe pilih ndi? Karena pilihan murid nang kene. Kowe nek mau Al-Qur'an ya monggo, gak usah ngaji mbek aku, tak gawene dhewe wong aku ya ora butuh kuwi kok. Karena aku begitu wis nang Mbah Sun salah ngomong Mas Kaji. Apapun referensi dari Pak Hasyim tidak pernah saya pakai. Karena nggak ada nuntun jenengan yang surga, angen-angen kuwi kok. Surga kok iso dibayar, surga iso mbok delok. Gundulmu amoh kuwi. Wong entitas sifat ya. Nah, aku langsung tak ngono nih. Buktekno nek surga ono. Aku iso buktekno. Surga nek mulai sampai neng kesempurnaan neng rahime wong wedok sampai engko usiamu balita itu surga murni. Kamu tanpa mengusahakan ditekakne kabeh. Telekmu mampu ya dianggap ra mampu kok. Kabeh wong seneng. Itulah bentuk salah satu surga lak ngono ning Quran. Kamu tidak berusaha tapi datang. Barang yang seharusnya di kamu itu menjijikkan tidak menjijikkan surga itu. Kurang bukti apa? Aku sampai iso buktekne ngono. Dan itu selama sik nang kene, Mas. Makanya nang surat Hud itu sampai dulu. Mulai 106 sampai 109. Bahwa ternyata surga itu kamu ya menarik napas. Lah nek menarik napas nang kene lho, Mas. Arene ndi meneh. Makane balekno nang ayat ae aman sampean. Wis gak usah mbok pikir dengan dalih apapun. Karena konsep kamu libatkan, apa yang selama ini kamu carikan suwe kuwi. Oh sampean mbek Quran lagi sak wulan, biyen sampean golek sing aneh-aneh wis pirang tahun. Dan itu mendarah daging mbok lakukan kok. Karena kamu pengen sakti lah, pengen ngene ndelok wong, koyo ndelok kaca benggala. Itu Mas dampaknya akhirnya seperti itu. Sulit akhirnya nampa Quran. Makanya yang paling penak Mas, tabrak kabeh aturan Gusti Allah. Sing diperintah coba lakoni.
Kok ngendul awakmu. Akhirnya jenengan rumangsa, oh aku butuh mek Gusti Allah, ora Gusti Allah butuh karo ibadahku. Nyatane aku dikongkon ibadah ra ibadah Gusti Allah ya gak apa-apa kok. Tapi sampeyan ku salat nang masjid sampe dengkul mabuk Gusti Allah ya ora tambah kok. Engko nek wis menyadari iku berarti sing butuh jenengan. Kuwi jenengan tak lagi sadar. Nggih Gusti bismillah kula tak madosi jenengan saestu. Dengan persaksianku itu gimana? Engko jenengan ngerangkai puzzle itu enak. Oh alah ternyata kesini itu arahnya. Nah, selama usia 50 tahun yang jenengan golek Islam, jenengan ngerti tentang agama. Itu ternyata pola kulite to. Ngono ya rasakno dhewe. Kulit kabeh iku makane nek jawab mek Quran jenengan kalah tetepan. Karena ndak logis lagi nanti kulitnya kok ketengahkan. Karena ketok kulite isine muncul ning Quran. Aku sampai ngono. Makanya gak iso. Aku didebat atau dikeroyok apa gak wedi. Karena aku balik nang ayat. Nek wong paling sik tetep gawe iki, gawe iku dengan berbagai macam. Karena tak buktene bola-bali. Nek sapa ae. Gitu loh. Nek akhirnya ya enek sing seneng ning Quran tenanan, enek sing justru musuhi. Karena nanti hanya itu aja. Kamu disuruh memilih di sini itu terserah. Wong kalkulator wis ning awakmu, Mas. Akal wis ning jero awakmu, jantung wis deleh ning jero. Kau kabeh metabolisme ning awakmu. Ora enek sing kok jaga, Mas. Sing iso mikir, sing iso menelusuri, meneliti semua kan dirimu sendiri sebetulnya, bukan orang lain. Lah mulai biyen sampean kan krasa itu bisa. Oh ternyata kok ngene ya, iki kok ngene ya, iki kok ngene. Basa Al-Qur'an mbek tadi diketengahkan seperti ini tapi buktine nang awakku kok bener ya. Kan kudu ngono wong pikirane akhirnya. Lah itulah akil balik ngakilmu muncul. Dari berpikir itu tadi maka akalmu kamu gunakan semaksimal mungkin, maka kamu akan mencapai titik balaghah itu. Makanya gandengan, ngakil balik ngakil itu gandengan. Nek wong rata-rata nerangnya orang ngono kok. Aku rong tau ngerti wong nerangnya ngakil balik ngakil sampai balik ning Sayyidina itu belum ada. Jadi balaghah itu artinya kesempurnaan berpikir. Betul. Jenengan terus goleki kebenaran gitu, Pak. Jadi kan dijawab itu aja, tadi kan enteng. Lah wis tak jawab ngono. Oh, wong iki kok sik bingung ae akhire. Wis ya wis tak golek dhuwit wis ngono ae. Jadi balaghah itu kesempurnaan seseorang berpikir, sehingga dengan kesempurnaan yang dia berpikir, ketika itu digunakan untuk mencari Tuhan dan itu bersumber dari Al-Quran, pasti kita mau. Nah, ngono maksud itu. Iya. Cuma selama ini orang-orang itu menyampaikan bukan kebenarannya, karena Quran itu contoh gini aja lah, yang sudah realistis aja. Selama ini kan yang dibaca terjemahan. Otomatis yang sana kan yang menerjemahkan. Enggak, logikanya dulu. Iya. Gini lah. Tapi nyalahne ngono sampean dikeroyok wong akeh. Aku tidak mengatakan itu. Iya. Bahasanya begini. Sekarang nih cara membuat kue bolu. Iya wes. Ditulis. Iya. Syaratnya ini kan resep. selesai. Resep. Begitu dibuat, jadilah kue bolu. Iya. Belum tentu walaupun sudah menjalankan resepnya dia, hasilnya sesempurna yang dia bikin. Bisa aja dia bantat. Iyalah. Jelek ya. Iya. Tapi ada orang ini dasar nih. Dasar. Ya. Tapi dari dasar ini dia melakukan, mencoba menambah, mengurang. Akhirnya hasilnya dia lebih baik. Ya. Kan penyempurnaan ini dari yang sudah ada. Nah, nyoba. jadi secara umum tidak menyalahkan terjemahan karena terjemahan itu dasar. Iya. Tapi buat yang menggali lebih dalam dari dasar ini, sesuatu, dia akan mencari kedalaman atau lebih naik ke permukaan. Iya. Nah, jadi ini kita tidak menyalahkan. Iya. Gitu loh. Ya. Karena tetap ini jadi acuan. Iya. Acuan dasar karena untuk menemukan titik MDPL itu kan harus ada acuannya. Di mana acuannya? Di saat air laut dengan garis pantai itu adalah titik nol. Iya. Beda kan kalau malam. Kalau malam kan naik 1 meter. Pasang.
begitu siang turun 1 meter. Iya. Nah, yang jadi acuan yang mana? Ya dia tinggal tanyanya malam apa siang. Iya. Kalau dia tanyanya malam, tambah ono 1 meter. Iya. Kalau dia tanyanya siang, turun ono 1 meter. Iya. Nah, inilah menurutku Elevasi. balago. Jadi balago itu adalah titik ketemu antara air dengan bibir pantai. Iya. Nah, ini naik turun. Nah, ternyata naik turunnya ini ya itu kesempurnaan berpikir. Berarti balago tadi itu adalah menurut aku nih Ya. dengan Enggak apa-apa, sampai ngomongnya piye. dengan setelah diterangkan ini, jadi balago itu adalah kesempurnaan berpikir tentang Tuhan, Iya. tetapi harus ada yang membimbing. Iya, nubuah risalah. Mbok katakan ini aku mewakili seluruh orang yang seperti aku. Iya, akeh. Ketika dia membaca Quran saja, Heeh. sampai mati pun dia kan tidak akan pernah ketemu. Lah iya, Mas. Makanya kan harus ada yang membimbing. Nah, yang membimbing ini syaratnya satu. Iya. Satu, dia pernah diajarin oleh orang sebelumnya yang Iya, tahu. yang tahu itu. Ya sudah. Benar. Nah, ketika orang tidak tahu, buat terang model apa nggak akan tahu. Paham maksud gue? Iya, iya. Ya aku sudah. ngerti. Makanya ketika tadi kan aku bingung. Se. Aku percuma buat terang ini. Aku belum tahu apa. Makanya pertanyaan dulu, definisinya bala itu apa? Definisinya balago itu apa? Definisinya versi terbaru akil balik itu Balik apa? akil, ya. Kalau aku tahu versi yang lama, Hmm. akil balik itu ini maksudnya kesempurnaan. Bala aku, ya bala itu sesuatu yang jelek gitu aja wes. Iya, mari Terus kadang balago itu apa? Aku juga nggak tahu balagonya apa, juga baru dengar apa artinya. Makanya aku diam aja, tak dengarkan ini arahnya kemana. Karena bagaimana? Kan sudah kita ngomong dari awal. Podcast ini sesuatu yang berbeda. Iya, memang. Berbedanya itu kalau ada orang 1000 arah barat, yang arah timur cuma 1 orang arah tok. Kan gitu. Iya. Kan aku sudah pernah ngomong gitu. Nah, Iya. jadi ketika Ki Jolo itu ngomong ke aku begini-begini, aku aku ini memang sedang mempelajari sesuatu yang baru. Iya. Karena aku mempelajari sesuatu yang baru, kan aku harus tahu sesuatunya itu apa dulu. Iya. Ketika sesuatunya yang aku tahu ya pelangap-pelong aja. Terus aku mendebat juga nggak tahu, tambah salah, kalau tak betul bisa sampai selesai. Oh, ini berarti ada 2 pertanyaan yang paling penting buat aku. Apa? Bala itu apa? Definisinya atau maksud suku kata bala itu apa artinya? Balago itu apa? Ternyata bala-bala itu sama. Sama. Apa? Kesempurnaan buah tuh sudah 15 hari matang bisa dimakan. Iya. Jadi Itu kan berarti yo, definisinya. jadi gini, Mas. Kata-kata balik, kata-kata balak, balago itu sama akar katanya. Ya. Terus mari ngono akal tuh ya dari kata-kata akil itu, akal aslinya itu aja. Lah. Ya, kan ringan aja. On kita sudah umur segini, begitu kita tahu ini tuh artinya ini selesai sudah karena bisa menyambung. Tapi dalam tadi podcast, aku kan cuma gini aja, aku nanya ke dia, aku ya bisa nyambung kok. Masih aku umur segini, aku ya paham ketika aku kaitkan lagi ke situ ya nyambung lagi semua. Karena cuma kita bayangkan rantai sepeda motor aja. Ya. Itu kan bukan 1 mata. Oh, banyak. Ada 34 mata minimal Ya. untuk bisa berputar. 1 putus selesai. Tidak bisa menggerakkan semuanya. Itu. Tapi ketika putus itu tersambung, walaupun bukan dengan batang bajanya, kita kasih kawat aja, itu nyambung lagi. Ya. Tapi kekuatannya beda Beda. dibanding yang sama. Nah, disinilah makanya dia bilang, aku begitu aku tahu arti balik, aku tahu arti bala, selesai aku bilang. Cuman aku nggak tahu arti bala yang sekarang ini, gitu aja. Karena sesuatu yang baru. Betul. Makanya kita kan tak terang nih, paten nono se lungguh nih kene, itu tak terang nih. Aslinya antara akal dan paham ini kan harus gandeng. Lah akal paham ini jane balik akil gitu, Mas. Jadi ki akil, akil itu ya akal itu. Lah balaknya itu pahamnya itu. Jadi akil balik, balik ngakil.
gitu. Kalau sekarang aku sudah paham. Nah, ilmu Karena apa? ngamalin ilmu. Ternyata balik itu artinya paham, Ya, paham. kepahaman, kesempurnaan. Ya, Nah. betul. Jadi kalau pakai aku bahasaku, pisang itu matang setelah 6 bulan. Tuwek terus 6 bulan, betul. Dah, Ya. itu aja. Terus pelem itu matang dari pentil juga sama, Ya. kurang lebih 3-4 Ya. bulan matang siap dimakan. Dan enak tenan nek dimakan. Enak tenan. Kecuali sing dikarbit atau Kita nggak ngurus itu, Ya. itu urusan manusia itu. Ya. Nah, kita secara alami saja, artinya matang tuh di sini. Nah, tapi ada nggak yang umur segitu nggak matang? Ada banyak. Ya, banyak. Tapi juga akan matang, mungkin Ya. telat sebulan, telat 2 Ya bulan. karena sesuatu hal banyak toh. Ya, itulah. Artinya tetap akan matang juga. Toh nanti juga satu musim tuh habis kok. Sekarang kita ngomong musim duren itu dimulai kurang lebih musim duren itu kurang lebih 2 bulan. Ya. Setelah 2 bulan habis duren tuh nggak ada lagi. Ya. Nunggu musimnya akan datang. Ya. Itu dulu. Sekarang Ada. duren tiap saat berbuah kayak apel juga. Ya, Karena karena dibudidaya. ya, seperti juga ikan sekarang. Dulu ikan itu musimnya musim ikan ini, musim ikan ini. Sekarang enggak, diatur aja nanamnya, maka akan panen setiap saat. Nah, itulah teknologi. Berarti tidak bisa dilakukan di Quran. Karena Quran ini adalah proses penyempurnaan. Ya, tadi akal ini. Nah, masalahnya karena aku tahu, kita tahu sumber masalah. Tidak ada guru yang menerangkan seperti itu. Ya memang aku menyadari itu. Nah, jadi Jarang, Mas. ketika tidak ada guru yang Bukan menerangkan tidak ada, itu, jarang. ya anggap aja tidak ada. Ya. Sekarang apakah di setiap satu kecamatan ada satu? Belum tentu, belum tentu. Apakah di setiap kabupaten ada satu? Belum tentu. Belum tentu juga kan? Tapi kalau di setiap provinsi ada satu pasti. Iya, iya. Nah, aku wani iya nih. artinya kalau kita ngomong ini skop Indonesia, dari 37 provinsi, Iya. mentok-mentok lo orang 50. 37 yang minimal 30. Enggak, nih aku nggak sampai juga. Iya, nah 37 yang minimal 37. Ya, enggak kalau aku. Artinya kalau ini 37 provinsi sekarang, Nah. 34 apa sih 37? 37 sekarang. Nah, kalau sekarang 37, aku tidak yakin 37, mentok 30. Karena tambah Kaltara. Nah, itu tidak masuk sudah, itu masuk Kaltim aja dulu. Itu aja, kenapa? Makanya kita tidak bisa menyalahkan. Ya enggak nyalahkan saya. Nah, gini, aku nih ngomong, Nah, kita tidak menyalahkan ketika ada guru. Kan Quran juga ngomong, kamu pergi ke barat, nanti di situ ada sebuah penduduk yang tidak ngerti apa-apa. Kan ada kan? iya. Yang dia peradabannya primitif lah semua. Kamu suruh bagaimana menerangkan ke orang-orang itu kan gitu tuh. Ada kan itu kan ayatnya kan? Iya, ada. Cerita apa itu? Ada. Nah, karena Yang pokoknya de matahari terbit katanya, kamu jalan lo ke tempat matahari terbit, nanti di situ kamu akan menemukan orang-orang yang terbelakang sama sekali lah, tidak Iya, mengerti Ratu itu. Bilqis itu. Nah. Kan menyembah matahari dia. Nah, itu kan tidak tahu apa-apa kan? Ya termasuk aku. Makanya ketika diberi pemahaman, ini loh begini. Kalau dia sudah melihat evolusi bumi sembarang kali udah beri, ketika dikasih ini gini, cepet aja tik. Tapi ada syaratnya. Yang seperti Ki Jolo sampaikan, buang dulu konsep yang lama. Iya, nah, Selama enggak tidak masuk. membuat konsep yang lama, maka yang terjadi adalah Konslet pasti. Ya, konsep kan akibat konflik. Iya, hanya. Tapi ketika sudah, oh gini, karena apa? Ya, kan landasan itu dibuat dulu sebelum pesawat mendarat. Iya. Nah, ketika landasannya sudah mulai jadi oh ya, ini begini, ini mau didaratin pesawat apa nih? Kalau mau didaratin pesawat yang paling besar ya landasannya harus minimal 4,5 km. Tapi kalau cuma sekedar di landasi burung aja, batang aja bisa gitu, gantolin. Makanya saya kemarin kan ngomong, aslinya
voltasenya Gusti Allah ya arep mbok ning awakmu sak pira ae iso. Karek kesiapan wadahmu gimana? Aslinya ngeri memang Tuhan Mas ya. Bos aku Jadi baru di sini aku juga bisa mengkorelasikan baik kalau di zaman Rasulullah oke lah karena dia langsung makan kan kita juga iku wis gak kena tinggi. ya. Tapi nanti di zaman yang tidak ada aku masih menyebut dan mengingatku aja udah baik kok. Ya Kanjeng Nabi lak wis matur dhewe. Makanya itu kan aku ngomongan-ngomongan itu kan. Iya. Di zaman nanti. Iya. Dia ingat aku aja tuh sudah bagus. Sangat bagus wis Sudah entuk ingat, surga itu. ya. Aja kok kira. Apalagi yang mau mendalami model kayak gini, mengetahui semua kan gitu dong. Nah, makanya kenapa lihat berarti selama ini kita di belakang beberapa faktor dan kepentingan sehingga ya kan bilang kalau Rusak Mas aslinya agama masih dalam rusak. kitab itu sudah nggak bisa ngomong lagi sudah. Rusak. Mbak jenengan bali oneng sing wingi apa jenenge Ummiyul Kitab, Utul Kitab, Nasibam Kitab, Ahlul Kitab malah kurang ajar temen-temen iki. Karena banyak kepentingan yang meliputi dia. Terus digolek dhuwit lho Mas. Bayangno to. Saiki ngene nyuwun sewu ya, iki bahasa coba podcast wis entuk situk kan. Paling enggak Podcast sudah salah. Ki nyala kan? Nyala. Justru yang di balik layar ini orang tuh membuka kebodohan itu kayak gitu. Nah, Ngeri. kenapa? Kelebihan kita ini tidak ada rahasia. Karena membongkar kebodohan itu tidak gampang. Ya. Ya memang angel, Mas. Membongkar kebodohan. Aku ngene. Makanya waktu di podcast pertama aku ngeliat di aku duduno artinya balane aku paham aku bilang. Duduno artinya balago aku paham. Duduno artinya. Cuman aku belum mau menyambungkan. Karena apa? Ya aku kalau aku ngomong aku nggak ngerti ngomong. Karena apa? Sesuatu yang baru. Nah aku tempur. Salah. Aku udah diam. Aku tanya. Aku tahu ini tensi naik ini. Iya. Karena nggak ngerti. Tapi aku sudah paham. Cuman aku ketawa aja. Makanya sampai aku bertanya. Ya po terangno. Zaman Kanjeng Nabi terangno ya opo. Di situ juga disebutkan ada orang-orang Baduy. Oh iya, nek Kanjeng Nabi memang nabi loh Mas. Ya Enggak. sabar pole sabar. Ya, kita tidak ngomong itu kan. Iya. Artinya kan saya mencoba menarik alur. Bagaimana kalau ada orang yang datang, dia pengen tahu, tapi dia juga mempunyai keterbatasan kepengetahuan. Iya, bebal lah istilahnya. Ya, itu piye kan Kanjeng ngobrol. Nabi ora tau nesu Mas. Nah. Juta. Jadi di situ kan aku sebenarnya tes saja, aku kan ketawa-ketawa aja. Oh ini naik tensi, aku ketawa aja. Tapi ini yang menjadi menarik. Kenapa? Ya, aku kan mereferensikan pemirsa. Ajun yang nggak ngerti kan gak apa. Masa aku kata pura-pura ngerti, cek. Buduh no, makanya aku bolak-balik tanya. Cek, aku pengen tahu definisinya. Bara itu apa? Tapi aku sudah bisa mengaitkan. Oh ini nanti bahasanya begini. Suatu saat kalau kamu sudah sampai di titik ini, kamu akan paham tentang ini. Aku sudah membaca otakku udah begitu, kan aku diam. Oke, biarkan aja dulu dia karena apa? Ya kan di mana-mana biarkan sampai selesai dulu. Iya dong. Nah, itu yang aku tapi begitu terakhirnya kata ini oke apa ini tutup apa Karena wis ngerti sifatku sampean. Iya. Sifatku itu memang gak sabar. Aku terus terang dengan kurang sabar. Loh. Mari barang marai sampean kadang si ana usune Mas. Nah, itu bagian dari proses. Emailnya beda-beda, ya Iya. biasa saja kalau buat aku ngomong loh. Yang penting aku harus Tapi tahu. sewu lho ya. Aku nesu kan ning hal-hal sing Aku sifatnya tidak- ngene iki ya Mas. Aku tidak urusan Sewu, dengan bukan itu. secara pribadi Aku saya tidak ada. urusan. Iya. Aku tuh hanya pengen tahu sampai benar-benar aku paham dan tahu selesai. Iya, paham nek Nah. sudah sampean. Jadi begitu sudah aku tahu, oh ini karakter ini, ya sudah. Dan aku sekarang, oh itulah. Nah, sesuatu yang barunya adalah jangan kata usia. Banyak usia muda dia sudah paham. Iya. Tapi juga banyak usia di atas aku bahkan ini Umbruan.
Nek wis sumburan harus ngomong apa? Nah, itu tadi. Kan beruntungnya dia ketika mendengarkan rahasia di balik podcast. Makanya kenapa dari awal kita ada yang di balik layar. Artinya di balik layar ini sebenarnya bukan konsumsi publik, tapi justru esensinya di sini. Nah, aku udah bertanya seperti ini, mereka tambah bengong-bengong, tambah ngamuk-ngamuk, tambah nggak jelas. Buktinya narasumbernya jauh memekereng kayak gitu. Lu piye? Lah kan tapi aku ya ketawa-ketawa aja. Justru di sinilah menariknya. Akhirnya mereka tersadar. Lo orang sana kan kudu diseneni. Lah enggak diseneni oh ini apa ora? Nah apa mana yus? Wes ngene. Seandainya kamu punya ternak. Ternak itu makan tanaman. Kamu tarik gini kamu kalah kuat. Dia tetap ke sana karena kerbau. Kamu kan kalah kuat. Akan akhirnya kamu ambil pecut itu fungsinya untuk apa? Ngerti maksudku? Kan bawa pecut. Wah, aku kalah rosok nek karo kebo. Tetap kegeret aku, dia makan miliknya orang. Kan daripada kamu nanti bermusuhan dengan yang punya itu, kan kebunnya bawa pecut. Oh, dikandani rakyat cetas. Akhirnya kan dia kalau aku itu kan kebo, aku udah mau mencontohkan kebo. Ya, terus ketika kita punya anak ngajarin sholat, ya. ketika dia sudah mulai usianya mendekati akhir balik, Ya. Ya. kan kudu dikerasin, Iya. dipukul. Kalau Logikanya ada harus orang kan gitu. begitu. Iya. Untuk tahu dia harus mengerjakan, membiasakan dulu pembiasaan. Baru setelah dia mulai melakukan kebiasaan tumbuh sendiri dengan sadar, baru dimasukin faham-fahamnya ini. Kan Iya. tidak langsung. Iyalah. Bayangkan orang yang sudah seusia aku, Iya. buat tutui modelnya ini kan dia juga Iya. katakan konsepnya banyak. Iya. Jadi kita tuh ketawa. Lah sampai pengen ngerti, aku lah harus ngomong sih. Aku dhewe nampani iki kaya apa mbiyen Mas, reaksiku itu. Tidak semudah yang kamu bayangkan saiki iso meletak ngene iki lho Mas. Nyuwun sewu lho ya. Kan baru-baru lah ya podcast kan baru sebulan ya. Berarti aku ngerti iki iso ngene iki kan ya lagi sak bulan, logikanya ngono ya lho Mas. Padahal umurku wis 55. Baru 1 bulan bayangkan. Nek dipikir lho ya. Ya. Karena kan kita kan pernah ngomong kayak gini. Lah iya. Dia nawai DWD tidak punya tabungan apa-apa. Tapi manakala orang tua-tua, guru-guru kita itu sudah ada, tidak ada, kan kita terpanggil untuk memberitahu. Iya. Otomatis kan dia jadi guru. Iya, ya bingung Dalam Mas, arti guru gitu itu loh. mengajarkan. Iya. Dan kita tidak punya persiapan buat mengajarkan itu ya. Iya, kepaksa dengan keadaan. Nah, itulah juga guru-guru kita yang dulu juga begitu. Begitu lihat, nah contoh gini, guru sampean ono piro, terus gak naik kabeh. Iya. Guruku ono piro, terus gak naik kabeh. Lah mau tidak mau kan kita harus maju. Iya. Siap tidak siap, mampu tidak Iya. mampu, bisa tidak bisa kan kudu maju. Ya, Nah enggak, siapa yang kata ngurui generasi berikutnya? Iya, ya kayak nusul lah. Nusul ibu biyen kan ngertine nampani duwe. Bapaknya sing kok jen komen. Begitu ternyata bapaknya ndak ada, akhirnya nusul dan ibunya gelem ra gelem dadi direktur. Otomatis. Menggantikan itu sekalipun ndak punya skill di situ. Ya. Dengan segala macam akhirnya taruhlah ini contoh ilustrasi ya Kak Rasani punya karyawan 12 akhirnya tinggal 1 itu kan proses sebetulnya. Ya. Tapi sekarang dia kan juga bisa hidup membuktikan nyatanya juga bisa survive kok sampai saat ini. Artinya kan memang harus gitu. Lah Gusti Allah tuh keadilannya di situ itu. Ya. Itu loh. Itu sudah kita pahami sejak dulu. Artinya apa? Manakala tiba waktu, mau tidak mau ya kudu mau kan. Iya, no. regenerasi lah itu pasti ada. Enggak mungkin enggak Mas. Makanya rasa khawatir. Ya, kalau aku tidak pernah khawatir, apalagi sudah paham dari dulu kayak gini. Bakal. Tapi saya ini ditegas nih ini Mas. Dengan rasa mulai podcast yang awal kita sampai sekarang kan 1 bulan lebih. Apa yang saya omongkan, saya ketengahkan di sini, kita diskusikan ini untuk isi podcast ini. Itu nek mbok buktekne neng jenengan dhewe neng awakmu wis dengan usia segini. Cocok kok ora tak takoni. Kalau aku masih di sini, Nah, berarti kan cocok. Kalau aku sudah dari sini, gue tidak cocok. itulah. Paham kan maksudnya? Iya, Ya sudah, neng maksudnya. dan aku paham. Oh iya, karena apa? Yang namanya ngaji itu bukan seperti golek duit. Iya.
neng golek duit saiki mergawe minggu ngarep neng gak bulan ngarep kan oleh bayar. Iya. Neng ngaji bukan begitu. Iya, dan aku tekok tenan Mas. Aku tekok tenan. Lah iku mbok rasakne, mbok lebokne ning awake sampean dengan apa yang selama ini kita podcastkan. Terus kamu buktikan dengan perjalananmu. Itu cocok semua apa enggak? Ya otomatis cocok lah. Karena apa? Pun tidak cocok. Harus mencocokkan. Karena apa? Ini kebenaran. Harus beradaptif dengan sesuatu yang memang Quran. Iya. Dan karena saya yakini ini juga Quran. Nah enggak Quran, melapo. Turu apa? Iya. Kan kasarannya begitu. Punya tanggung jawab. Jangan juga punya tanggung jawab. Tapi karena kita ingin menunjukkan kebenaran dan itu bukan hanya untuk kita, tapi juga didengar banyak orang, konsekuensinya juga besar pasti. Tapi kan kita tidak mengurus itu. Yang cocok dengerin, nggak cocok kali skip aja. Kan gitu. Tapi ya ngeri Mas, menurut punya semangat pada. Loh, kan aku bilang titik garis pantai dengan air laut itu kan kalau malam naik 1 meter, Iya. kalau siang turun 1 meter. Iya. Iya. Ini kan berarti menandakan apa? Ya tetap adaptif dengan kenaikan. Nah, itu di Indonesia. Iya. Bayangkan di daerah-daerah yang jauh, yang naik turunnya pasang surutnya itu bisa sampai 7 meter. Bayangkan itu, kita karena di Khatulistiwa pasang naik pasang turunnya 1 meter, paling 2 meter paling tinggi. Yang ketahuan itu kan kalau di Kalimantan itu ya, kalau malam jalan tuh moro-moro berair aja. Tapi begitu siang kering semua sampai ke bawah, kelihatan. Nah, saat kita kembalikan itu. Berarti akhir balik ngakil tadi apa? Menurut pemahaman sampean loh. Aku tak singgung. Oke, jadi ketika kita ngomong waktu pertama kali di alam roh, ya di alam riyad itu. Ya, alam riyad. Qalu bala saidna. Ya. Ya, Gusti, Engkau Tuhan saya. Dengan keadaan pada saat itu. Ya, dan jawabannya kan bala. Ya. Nanti suatu saat dengan kesempurnaan tubuh fisik dan akal pikir, ketemu lagi asyhadu alla ilaha illallah. Setelah dibaca Qur'annya, oh iya dulu pernah terjadi ini. Berarti dengan saat mengucapkan lafaz lengkap ini tadi, sesungguhnya kamu kan remaining terhadap, tapi remainingmu kan tidak sahidna bala. Otomatis. Nah, maksud saya ke sana. Ya, karena sudah itu loh, biar titik awalmu di sini. Ketika kamu dipencet, dicetak, diproduksi, tapi kamu belum digunakan. Iya. Loh, itu udah keluar pabrik, emailnya sudah keluar, ya. Tapi kamu belum diaktifasi. Nah, setelah di sini diaktifasi, proses. Dikasih nomor baru, ya. Emailmu sebenarnya nomor sekian, baru hidup. Ya, bukan nomor baru Mas, nomornya tetap itu sebetulnya. Email, tapi ada nomor ya, teleponnya. untuk aktivasinya. Ya. Jadi ada nomor email, ada nomor teleponnya. Ya, tapi sesungguhnya rangkaian ini di namanya handphone. Ya. Kalau tubuh kita ya, ini manusia sudah sempurna. Nggak, artinya email dengan nomor itu kan entitasnya toh Mas. Ya. Bukan secara wujud. Iya. Fisiknya HP ini toh Mas. Maksudku ke sana loh Mas. Iya. Lah entitas ini cara bacamu kan dengan Al-Qur'an adimnya Mas. Iya. Udah sampai ini sudah clear. Connect ya ini ya. Paham. Relevansi toh ini. Sudah. Padahal itu neng dirimu ada apa ndak? Ada. Nah, ngono lho maksudku Mas. Berarti dirimu iso metan ini kan karena tidak dengan buku toh Mas. Tapi harus ada petunjuknya, Quran Karimnya ini. Nah, ngono lho maksudku. Iso metan ini memang kan ora dengan buku tulisannya wong toh Mas. Ya otomatis kalau bukunya orang kan itu ilmu pengetahuan saja, buku kedokteran, buku psikologi. Kalau ini handbook, makanya Tuhan yang ngasih, karena dia yang bikin kita. Nah, akhirnya jenengan dengan persaksian itu mau nggak mau kan sadar
Gak mungkin aku kok roh-roh iso nyaksekne iku nek ra enek campur tangane sesuatu yang membuat ini. Otomatis. Itu loh maksudku. Ngeh ke sana ndak? Iyalah. Maksudku pengen ngungkap iku ya lho Mas. Lah awake dhewe iso ngungkap iku nek ra gawe iki piye? Nggak mungkin. Nah, Mustahil. takon menyadari kuwi lho, apa Ya. sekedar mbok apane tok? Ya itulah bukan Mbok kesalahan. terjemahne tok. Jadi selama ini aja. Kalau kita sekolah Ya piye ta? 1 hari 7 jam pelajaran, Heeh. 1 minggu berarti 5 kali 7 kalau Ya, sekarang, ya. atau mungkin 5 kali 12 kali ya. Ya. Pelajaran agamanya berapa persen? Ya. Otomatis buta nggak waru apalagi main diving. Oh sing berenang di atas permukaan naik kayak apa katanya diving? Ya mati Karena nek ilmu berenang. berenang sendiri, ilmu diving sendiri. Ya. Kan gitu kok. Iyalah. Kalau di permukaan kayak kodok, kayak macam-macam Butterfly. ya. Tapi begitu diving, ya lihat aja. Siapa tuh Gubernur Maluku Utara itu dia Ya. bisa meliuk-liuk kayak Putri Duyung. Kan kalau nggak jago diving nggak bisa. Hmm. Sampai di bawah pakai alat. Nah, artinya apa? Yang mau golek duit silahkan golek duit urusannya. Baik kan golek mati balik ya kudu ana ilmune dhewe. Ya, iya. Ya. Ini kan pilihan mereka. Ngapain juga kita bingung-bingung. Ya enggak. Nah. Artinya gini. Ternyata kan seperti apapun, makanya saya kan sering apa ya? Sering Sudah dipastikan. Quran sih ngomong. gitu loh. Kebanyakan orang nanti jadi bahan bakarnya neraka selesai. Lah kan kita enggak mau jadi bahan bakar. Ya enggak mau Ya lah. sudah. Orang kapok. Dan kamu mempertaruhkan sekali loh Mas itu. Iya memang. Apa bisa kamu ulang? Nggak Gitu. bisa. Kalau di sana nanti soro salawase, Nah, itu. seneng salawase. Iya. Ya biarin. Kan kamu nggak bisa mengulang kamu seperti ini Nggak lagi bisa. lagi toh. Nggak Wong bisa. nyatane usiamu 25 tahun yang lalu itu tidak seperti sekarang. Ya toh. iya otomatis. Bisa kamu ulang yang kemarin Nggak itu? mungkin. Ah, ngono ae lah. Ngapain yang logikanya. 25? Lihat shot yang terbaru. Hari ini cuma 3 kemarin. Ah, Hari ini sama besok. lah. Kemarin sudah dilalui, tidak mungkin dimasukin kembali. Hmm. Besok belum pasti, belum bisa dimasukin. Nikmatin hari ini, Ya. selesai. Ya. Dan itu penontonnya sedikit. Ah. Tapi begitu ngomongnya, Wah. wah, penontonnya sebentar gitu. Jadi itu biasa saja Ya, gitu. Oke pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Makanya saya selalu membuat di balik layar. Karena di balik layar inilah sesungguhnya diving yang sesungguhnya. Oke pemirsa, sampai ketemu di video berikutnya.